Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aprilia Ataki dengan NIM 22287200013, jurusan Pendidikan Khusus kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan intelektual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Menurut Kem pada 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tunagrahita merujuk kepada fungsi intelektual umum yang di bawah rata-rata secara signifikan, merujuk kepada hasil tes intelijensi individu, berarti IQ di bawah rata-rata, yang berkaitan dengan hambatan perilaku adaptif, atau merujuk kepada keterampilan adaptif, yaitu komunikasi, merawat diri, kehidupan keseharian, keterampilan sosial, penggunaan komunitas, pengarahan diri, kesehatan, dan keamanan, lalu akademik, waktu luang, dan karya yang terjadi selama periode perkembangan, yaitu dari lahir sampai dengan usia 18 atau 22 tahun. Anak tunagrahita dibagi kepada 3 tingkatan, yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Ketiga tingkatan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Adapun karakteristik umum yang tunagrahita miliki adalah yang pertama, keterbatasan intelijensi, di mana kapasitas belajar terbatas untuk hal yang abstrak. Yang kedua adalah keterbatasan sosial, di mana anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri sendiri dan cenderung meniru tanpa tahu akibatnya. Yang ketiga adalah keterbatasan fungsi mental, di mana anak tunagrahita sukar memusatkan perhatian. Yang keempat, jarang menghayati perasaan, bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Dan yang kelima adalah mengalami keterlambatan dalam perkembangan sikap. Dalam tes yang dilakukan oleh Binet dan Simon, anak yang tergolong tunagrahita atau anak dengan gangguan intelektual yaitu yang pertama tunagrahita ringan dengan IQ 50-70. Yang kedua, anak tunagrahita sedang dengan IQ 30-50. Dan yang ketiga, anak tunagrahita berat dengan IQ di bawah 30. Strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Adapun strategi pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita diantaranya adalah yang pertama, direct introduction. Nah, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Selanjutnya, yang kedua ada cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan, tetapi belakangan ini metode cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran individual atau individualisasi pengajaran. Pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada murid-murid seorang demi seorang atau secara terpisah. Nah, individualisasi pengajaran adalah pengajaran yang diberikan oleh guru kepada masing-masing anak meskipun mereka belajar bersama dan berada bersama-sama di dalam satu kelas atau kelompok. Jadi, individualisasi pengajaran ialah suatu proses mengembangkan dan memelihara individualitas. Caranya adalah dengan mengatur kelas sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman belajar yang efektif dan efisien kepada setiap anggota kelas.
Jadi kesimpulannya adalah tunagrahita adalah kondisi di mana seorang individu mengalami keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga dengan retardasi mental atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual mereka terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru pada masa perkembangannya. Strategi pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai metode atau teknik menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar tujuan belajar tercapai. Strategi pembelajaran yang digunakan anak tunagrahita akan berbeda dengan murid pada umumnya. Yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik ini tidak hanya akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belajar yang dapat teramati dan terukur, tetapi juga berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Jadi, strategi pembelajaran yang menekankan pada interaksi kooperatif antar siswa, misalnya, akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan kepribadian anak dengan strategi pembelajaran yang kompetitif dan individualistik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.